Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Zahra dari kelas 642A07 dengan NIM 6424030. Di sini saya akan mempresentasikan tentang matematika ekonomi, dan ada 6 contoh soal yang akan saya jelaskan dalam video hari ini. Saya akan menjelaskan latar belakang matematika. Matematika merupakan salah satu ilmu yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum, matematika digunakan dalam transaksi perdagangan, pertukaran, dan masih banyak lagi. Hampir di setiap aspek kehidupan, ilmu matematika ekonomi diterapkan selain sifatnya yang fleksibel dan dinamis. Matematika juga selalu dapat mengimbangi perkembangan zaman, terutama di zaman sekarang, ketika segala sesuatu dapat dilakukan oleh komputer. Matematika ekonomi digunakan dalam berbagai ilmu selain seperti ekonomi mikro, ekonomi makro, dan ekonomi keuangan, serta ilmu-ilmu lain yang membutuhkan alat analisis dalam perhitungannya. Tujuan dari presentasi ini yaitu mengetahui peran penting matematika dalam kehidupan sehari-hari, mengetahui fungsi matematika, tujuan matematika ekonomi, mengidentifikasi istilah berhubungan dengan aritmatika soal yang dilengkapi dengan contohnya. Saya akan menjelaskan contoh soal dari makalah saya. Ada 6 contoh soal yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah metodologi. Dalam penelitian ini, responden ditemukan secara proposif, yaitu petani yang mengembangkan usaha dari skala produksi ke arah usaha pertanian terpadu dan berorientasi pasar. Responden berasal dari ketiga desa yang mewakili karakteristik petani dengan skala usaha berbeda, mencakup petani kecil, menengah, dan besar. Kriteria responden mencakup: 1. Telah mengelola lahan pertanian minimal 2 hektar, 2. Memiliki catatan hasil produksi dan pemasarannya, serta aktif mengikuti pelatihan atau program pengembangan pertanian secara pemerintahan atau swasta. Contoh dari di atas adalah contoh soal aritmatika. Pada baris aritmatika 7531, suku ke-20-nya adalah pembahasannya diketahui A-nya itu 7, B-nya itu minus A2 dikurang A1, B-nya sama dengan minus 2. Rumus dalam aritmatika adalah AN sama dengan A ditambah AN minus 1, yaitu B. Terus AN sama dengan 7 ditambah 20 minus 1 dikurang 2. Terus sama dengan lagi 7 ditambah 19 dikurang 1. 19 itu dapetnya dari 20 dikurang 1, itu 19. Terus 7-nya tinggal diturunin, sama minus 2-nya diturunin, jadi sama dengan 7 ditambah minus 38, itu dari pertambahan 7 ditambah 19 yaitu 38. Terus hasilnya sama dengan 45. Kasus kedua yaitu geometri. Dalam pengembangan usaha, metode geometri dapat digunakan untuk memodelkan beberapa aspek yang terkait dengan pertumbuhan atau perubahan skala usaha. Salah satu aplikasi utama adalah analisis grafik, yang dimana kita dapat digunakan konsep-konsep geometri untuk menggambarkan fungsi-fungsi yang menggambarkan keuntungan, biaya, atau pendapatan, seiring persamaan garis lurus untuk menggambarkan hubungan linear antara variabel ekonomi serta harga dan jumlah barang yang diminta. Contoh soal geometri. 1. Seutas tali dibagi menjadi 5 dengan ukuran panjang membentuk deret geometri
Jika dibagi yang paling pendek adalah 3 cm, yang paling panjang adalah 96 cm, maka diketahui UN sama dengan 96-nya dari cm, A-nya sama dengan 3N dari pendek tali tersebut, terus sama dengan 6. Ditanyakan ukuran panjang tali. Jawabannya UN sama dengan AR N minus 1. 96 sama dengan 3 RS. R sama dengan 32. R sama dengan 2. Contoh ketiga, soal fungsi penerimaan. Jika fungsi penerimaan suatu barang adalah P sama dengan 200 minus 6Q, fungsi biaya total adalah TC sama dengan 23 ditambah 5Q pangkat 2. Maka A. Hitunglah fungsi pendapatan total atau TR. B. Hitunglah pendapatan total jika 4 unit barang terjual. Pembahasannya, kita akan membahas pembahasan yang pertama dulu, yaitu A. Fungsi pendapatan total atau TR diperoleh dengan mengalihkan fungsi permintaan dengan kuantitatif, yaitu Q. TR sama dengan P dikali Q. TR sama dengan 200 dikali 5Q dikali Q. Terus TR ya 200 Q dikurang 5Q pangkat 2. Yang kedua yaitu B. Jika unit barang terjual, maka Q sama dengan 4. TR yang tadi 200 itu dimasukin ke bagian B, yaitu TR 200 dikali 4 dikurang 5 dikali 4 pangkat 2. TR sama dengan 800 dikurang 5 dikali 8. Jadi TR sama dengan 800. 800 yaitu tinggal kamu turunin aja, terus tinggal kamu kali 5 kali 8 sama dengan 40. Jadi total TR-nya dari 800 dikurang 40 jadi 760. Untuk fungsi penawaran dan pengaruh pajak profesional membutuhkan penjelasan yang panjang, maka saya akan memakaikan voice note dalam penjelasan materi ini. Disimak baik-baik. Untuk contoh soal fungsi penawaran, pada saat harga pulpen 1000, jumlah pulpen yang ditawarkan sebanyak 1200 buah pulpen. Ketika harga pulpen naik menjadi 1500, maka jumlah pulpen yang ditawarkan sebanyak 1400 buah pulpen. Carilah fungsi penawarannya. Penyelesaiannya diketahui P1 sama dengan 1000, P2 sama dengan 1500, Q1 sama dengan 1200, Q2 sama dengan 1400, ditanyakan QS. Berarti P dikurang P1 dan P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 sama per Q2 dikurang Q1. Jadi P sama dengan 1000 per 1500 sama dengan min 1000 sama dengan Q 1200 per 1400 min 1200. P sama dengan lagi 100 per 500 sama dengan Q dikurang 1200 per 200. Berarti P sama dengan 100 dikali 200, maka hasilnya Q sama dengan 1200 dikali 500. Contoh soal pengaruh pajak profesional terhadap keseimbangan pasar. Diketahui fungsi permintaan suatu barang PD sama dengan 12 dikurang QD, fungsi penawaran suatu barang PS sama dengan 2 ditambah 0,25 QS. Barang tersebut dikenakan pajak sebesar 20%.
dari harga jual, berarti T sama dengan 0,2 PS. Tentukan titik keseimbangan harga dan jumlah barang sebelum dan sesudah dibebani pajak profesional. Penyelesaiannya, PD sama dengan 12 dikurang QD atau P sama dengan 12 dikurang Q. PS sama dengan 2 ditambah 0,2 QS atau P sama dengan 2 ditambah 0,25 Q. T-nya sama dengan 0,3 PS. Keseimbangan pasar sebelum pajak. PD sama dengan PS. 12 dikurang Q sama dengan 2 ditambah 0,25 Q. Hasilnya jadi 1,25 Q sama dengan 10. Q-nya sama dengan 10 per 125 sama dengan 8. Substitusi Q sama dengan 8 ke salah satu persamaan fungsi. P sama dengan 12 dikurang Q. P-nya sama dengan 12 dikurang 8. Karena Q-nya adalah 8, maka dimasukkan ke dalam P sama dengan 12 dikurang Q. Jadi hasilnya P sama dengan 4. Maka QEPE sama dengan 8,4. Keseimbangan pasar setelah pajak. PS sama dengan 2 ditambah 0,2 QS ditambah 0,2 PS, atau bisa PS sama dengan 2,5 ditambah 5 per 16 Q. PD sama dengan PS. 12 dikurang Q sama dengan 2,5 ditambah 5 per 16 Q. 21 per 16 sama dengan 9,5. 21 itu dari 25 ditambah 5 per 16, atau 25 ditambah 5 sama dengan 21, dan per 16 dari 5 per 16. Q sama dengan 9,5 dimasukkan jadi 16 per 21 sama dengan 7,24. Kenapa bisa hasilnya 7,24? Karena dari 9,5 dikali 16 dibagi 21 sama dengan 7,24. Substitusi Q sama dengan 7,24 ke salah satu persamaan fungsi. P-nya sama dengan 12 dikurang Q. Jadi P sama dengan 12 dikurang 7,24. Hasilnya adalah 4,76. Dengan ini kami akhiri presentasi ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya Ramazara sebagai penjelasan dari materi ini mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.